balik. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kopiko 78. Rasanya enak, bikin segar, bebasin ngantuk lo. Dan kali ini adalah video yang sangat spesial sekali karena kita lagi ada di Padang, tepatnya untuk melihat langsung angkot-angkot Padang yang legendaris. Konon katanya, kenapa angkot-angkot di Padang itu banyak yang sudah dimodifikasi? Itu karena penumpangnya itu pilih-pilih. Jadi kalau angkot yang nggak dimodif, itu mereka nggak mau naik. Ya, apa benar seperti itu? Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe jika kalian belum ke channel Kopiko 78. Seger banget ini. Ini Padang itu lagi panas-panasnya. Dan minum Kopiko 78 yang dingin itu rasanya langsung nampol, enak banget. Nah, ini kita ada di dalam dari angkot yang kita pilih. Jadi tadi kita di Pasaraya, di daerah tempat banyak angkot ngumpul. Kita cari angkot yang cukup heboh. Terus kita bilang ke abangnya, boleh dipinjam sebentar? Mungkin sekitar 1 jam atau setengah jam. Dan akhirnya kita bawa angkot ini ke tempat ini nih. Jadi di sana tuh kita bisa melihat laut. Ada pantai dan tulisan Padang yang cukup besar. Jadi di angkot ini, penumpangnya akan mendapatkan beberapa hal yang luar biasa. Pertama, speakernya ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 2 subwoofer. Dan gue agak kasihan sama orang yang duduk kalau lagi penuh terus setel musik. Karena ini suara bener-bener kencang banget. Kuping gue saya pengang. Luar biasa kencangnya. Doang. Jadi tadi pas kita duduknya tuh agak kesini. Kalau kesini harus begini. Karena kencang sekali. Dan di sini ada sebuah TV. Mungkin ukurannya sekitar 24 inci. Terus nggak cuma di sini doang, karena di depan situ ada 2 buah layar. Jadi kalau kita mau nonton bisa lihat belakang atau lihat ke depan. Terus juga kursinya, biasanya beberapa angkot tuh kan kursinya keras, rata gitu, cuma kayu gitu doang. Kalau ini dibikin ada balutan kulit sintetisnya sampai ke bagian atas. Empuk loh ini, persis kayak gini. Terus di sini ada lampu disco, kalau malam dinyalain bisa klip seperti itu. Dan speakernya itu nggak cuma di belakang sini doang, tapi di depan juga ada speaker yang jumlahnya banyak sekali. Lihat ke sini. Ini ada 1, 2, 3, 4 speaker di bagian depan dan ditaruh di atas. Head unitnya, gue nggak ngerti kenapa banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4. Tapi sebenarnya yang fungsional itu cuma 2. Pertama layar di sini, kedua di sini. Jadi kalau kita pencet di sini ya, luar biasa. Kencang sekali suaranya. Dan itu belum maksimal. Kalau maksimal, gue nggak ngerti sekencang apa lagi. Pindah ke depan yuk. Rendah amat ya. Nggak ada pengatur buat naik turun. Buat maju mundur juga nggak ada sepertinya. Udah mati nih. Udah dibikin fix seperti ini. Waduh, kok ini hitam? Nggak bisa ngeliat loh ini. Dihitemin gini, jadi kita coba bisa lihat dari spion sini aja. Taruh dulu minumannya ya. Oke, pertama ini setirnya. Setirnya ini dari akrilik guys, transparan. Setir kayak gini bentuknya ya, transparan. Tulisannya Momo Itali. Kalau kita pencet, nggak bunyi. Wah, ini baru bunyi nih. Jadi dia pakai telolet, kayak bus-bus kekinian. Terus juga, wah pedalnya ini pakai TRD ya. Waduh, terasa sekali aroma sportinya. Terus di sini ada speedometer, di sini ada duit. Ini ada lubang, nggak tahu kenapa. Ini door trimnya juga udah di custom. Terus transmisinya, ini bentuknya T gini. Oke, jadi rasa nyetirnya tuh kayak kita ke bawah dan setirnya kecil sekali. Tidak power steering. Lumayan ini nyetir ini ya. Jadi bus dan truk itu sengaja setirnya dibikin besar biar lebih ringan gitu. Jadi semakin besar setir itu semakin mudah diputar, tapi semakin kecil itu semakin berat. Dan ini udah nggak power steering, setirnya dibikin kecil, jadi berat sekali. Ini keras loh akriliknya.
Terus ini ada konsol tengah dan bisa berfungsi sebagai armrest. Yang ini nggak bisa ketinggian, ini bisa. Ini dibuka, ada apa isinya? Oh, ada duit, jangan. Oke, ini head unit seperti ini nggak jalan. Ini ada radio tulisannya. Ini yang gue bilang tadi, ini juga sepertinya nggak jalan. Ini dibikin akrilik khusus buat menyanggah monitor. Jadi bisa nonton. Terus ini, waduh, ini speaker langsung banget di atas kepala ya. Ini ada banyak boneka-boneka. Jadi buat kalian yang bawa anak-anak gitu ya, mungkin mau duduk di depan. Nah, ini ada boneka banyak nih, bisa dipakai buat mainan. Di sini ada laci. Oke, ada minuman. Oke, sama karpet. Ini karpetnya kayak pakai semacam karpet mie gitu. Kurang lebih ya kayak gitulah ya. Wah, ternyata dia naruh amplinya itu di balik sini nih. Ini ada crossover. Ini ada ampli lagi. Jadi amplinya ada 2, crossover tengah 1. Wah, ini sama buat ngatur subwoofernya, ini bisa diatur dari sini. Sekarang kita bahas eksteriornya. Jadi eksteriornya ini, kalau angkot-angkot Padang yang zaman dulu, yang tahun 2009-an gitu ya, itu banyak stikernya di kaca-kacanya, bahkan sampai ketutup. Tapi sekarang sudah nggak boleh, karena berpotensi ada kejahatan segala macam. Makanya sekarang stikernya itu harus sedikit dan bisa kelihatan dari luar. Nah, ini kap mesinnya ini udah di custom dan ini pakai akrilik dan ini pakai kaca ya, akrilik. Dan ini pakai fiber. Jadi bisa kelihatan nih mesinnya seperti apa di sini. Bisa kita ngintip. Ini juga bolong. Terus juga dibikin ceper. Jadi memang di Padang ini sangat jarang sekali namanya polisi tidur. Jadi diceper-ceperin seperti ini, sepertinya nggak akan masalah kalau misalkan diisi orang banyak, nggak bikin gesrot. Jadi kalau di Padang ini angkot diceper-ceperan gini, diisi orang banyak, dia nggak gesrot karena emang di sini jarang polisi tidur. Bahkan nih saya pakai body kit seperti ini, lampunya standar, pelek udah ganti, bahkan dikasih white body ya. Wih deh. Dan di sini angkot itu nggak ada angkanya, nggak ada nomornya. Di sini trayek itu sesuai dengan warnanya, ada yang warna biru, oranye, merah, macam-macam. Spion juga udah ganti, pakai talang air. Ini dibikin high roof ya, lebih tinggi. Sama ini sampai side skirtnya, ada juga peleknya juga dipakai diceperin. Kacanya juga dikasih blackout di bagian bawahnya sini sampai ke sini. Terus di belakang, ini dikasih spoiler yang cukup besar. Terus di sini, plat nomornya itu nggak ditempel, tapi ditaruh di kaca. BA1278AU, ini stikernya, stiker lagi. Paca tunggal. Lampunya pakai lampu Avanza yang lama. Terus kasih bumper belakangnya juga custom. Ini knalpotnya ada 2 gede, tapi nggak ada suaranya. Jadi nggak ada yang brong gitu, nggak ada. Tapi dua-duanya ini berfungsi, bukan hiasan doang. Nih, lihatnya goyang ya, dan kalau dipegang pasti panas. Nah, tadi kita udah ke dalam. Sekarang kita mau ngobrol langsung sama bapak-bapak pemilik angkot sebelum kita nyobain test drive. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anjang, Ridwan. Jadi Pak Anjang ini udah berapa tahun Pak nyetir angkot, Pak? Sudah 23 tahun. 23 tahun nyetir angkot. Ya. Nah, ini angkot punya sendiri. Betul? Punya sendiri, Pak ya? Ya. Jadi bukan punya orang ya? Kan. Oke. Saya mau tanya nih, Pak, seputar angkot di Padang nih, Pak. Ya. Apa benar katanya kalau angkot nggak dimodif luar dalam, itu orang nggak mau naik, Pak? Betul. Susah lagi cari penumpang tuh. Oh, oke. Jadi penumpang emang beneran pilih-pilih ya? Ya pilih-pilih kasih dia. Kalau mobilnya jelek nggak mau. Naik juga tapi kebetulan aja. Oh, oke. Tapi kalau lagi sepi nggak mau naik lagi penumpangnya. Oh, lucu ya? Iya. Terus apa benar, Pak? Katanya kalau kita nyetopin angkot, Ya. itu pakai tangan kiri, Itu nggak mau? Nggak mau penumpang sopirnya yang berhenti tuh. Nggak sopan orangnya tuh. Nggak sopan ya? Padahal orangnya sopan. Terus katanya bakal disautin gitu, Pak? Disaut kan teriak kan, kurang ajar. Oh, oke. Jadi nggak boleh pakai tangan kiri ya, harus Nggak boleh. pakai tangan kanan tuh. Kanan. Jadi teman-teman kalau ke Padang pengen naik angkot harus pakai tangan kanan. Kanan stop mobilnya. Kalau tangan kiri nanti diteriakin orang, nggak Iya. boleh. Terus Pak, ini modifikasinya total habis berapa, Pak, mobil ini, Pak? Kalau semuanya sekitar 45 juta lah. 45 juta ya, luar dalam, Luar dalam. pelek semuanya ya. Ya. Banyak juga ya. Iya. Ya namanya kita cari uang kan. Nah, jadi modalin dulu lah mobilnya. Baru nanti dapat uang dari situ ya. Iya. Luar biasa. Nah, terus Pak, selama naik angkot ini, Pak, Ya. ada kendalanya apa gitu biasanya, Pak? Kendalanya rusak mobil itu. Rusak mobil aja ya. Iya.
nggak ada, tapi ya mobilnya ya standar, ya mobil kayak gini kan, ceper, tapi nggak ada modifikasi stiker nggak ada kita. Oke tuh. Soalnya katanya stiker sekarang udah nggak boleh ya? Ada juga, tapi nggak habis itu modifikasi, cat rusak. Habis dicopot stikernya, cat lagi, jelek lagi. Oke. Pak, mau nanya deh Pak. Ya. Kalau modifikasi misalnya 45 juta, apa nggak mendingan kayak pasang AC gitu loh Pak? Apa penumpangnya nggak pengen naik mobil angkot yang ada AC-nya gitu? Kalau kita pasang AC, dua kemungkinan, dua kerugikan driver mobil. Pertama sekali, minyak boros. Oke. Yang kedua, penumpang kebanyakan merokok. Oh, gitu. jadi nggak mau naik ya, justru ya? Ya. Kalau kita pasang AC dimatiin kan baunya bau apa? Nggak enak baunya kan? Jadi emang sengaja bikin nggak pakai AC ya? Nggak pakai. Oke deh Pak. Pak, saya boleh nyoba bawa angkotnya? Boleh. Boleh? Boleh. Waduh, asik. Yuk, kita coba bawa angkotnya ya. Boleh. Bapak sebelah ya. Lari kenceng, Pak? Serah. Ini sengaja dibikin hitam gini, Pak? Iya, supaya jangan panas. Mesin sih masih enak ya, Pak ya? Iya. Ini belok di mana muter balik, Pak? Ya belok kanan. Sini. Kanan sini muter balik ya? Iya. Waduh. Oh. Berat juga ya, Pak ya? Ya, setir kecil. Setirnya mungkin seumuran. Setirnya masih balita ini. Iya. Waduh. Mesin rem segala macam masih oke ya? Iya. Bagus. Jadi lebih aman lah karena kondisi mobilnya sehat semuanya. Iya. Cuma ini aja nih, kenapa dihitemin gini? Iya. Turun aja nggak apa-apa. Ini biar nggak panas juga sih ya? Iya. Oh iya, ini biar nggak kena matahari panas karena di Padang ini panas sekali. Iya. Sama Kota Padang. Putar balik. Yo, putar balik. Aduh. Lumayan juga nih muternya ya. Lagi udah biasa. Waduh. Udah biasa ini. Kalau udah biasa nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, sip. Selesai kita sudah nyobain angkot Padang. Oke, kita udah jalan-jalan, udah ngebahas angkot di Padang yang bentuknya luar biasa ya. Serta Hanif, jangan lupa untuk like video ini, subscribe di channel Kopiko 78, dan jangan lupa kalau kemana-mana bawa Kopiko 78. Rasanya enak, bikin seger, bebasin ngantuk lo. Seger banget. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.